Ya, kita ke Sulawesi Selatan, pemirsa. Polisi menangkap 7 orang pelaku yang dituding menculik seorang pengemudi atau pengemudi ojek online di kota Makassar, Sulawesi Selatan. 7 tersangka penculikan ditangkap Satuan Jatanras Polrestabes Makassar setelah korbannya berhasil selamat. Otak penculikan, Nikita Apriyadi, sakit hati lantaran dipermalukan di depan istri korban dengan tuduhan pelakor. Para tersangka membawa korban ke perbatasan Provinsi Gorontalo dan juga Manado. Korban dibuang tanpa mengenakan pakaian. Tersangka pun merusak mobil korban untuk menghilangkan jejak dari petugas dengan membuang di wilayah Tanjung Metro Bunga, Makassar. Ya, dan untuk mendalami peristiwa ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Kompol Jamal Faturrahman, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar. Selamat pagi, Pak Jamal. Selamat pagi Mas Bayu, Ya, Mbak Pita. Pak Jamal, jadi konstruksi cerita dari peristiwa ini sebenarnya seperti apa, Pak? Jadi diawali dengan adanya sakit hati dari tersangka ini setelah didatangi oleh istri dari korban. Kemudian si tersangka ini dengan inisial NA kembali ke Jakarta dan meminta tolong ke beberapa temannya. Kemudian beberapa temannya ini merekrut 3 orang di Makassar untuk membuat skenario seakan-akan adanya pencurian dan kekerasan yang disertai dengan penculikan. Kemudian temannya NA ini datang ke Makassar dan menghubungi saudara korban untuk membeli beberapa CCTV, dan kemudian ada skenario pencurian dan kekerasan di salah satu tempat makan di Jalan Sultan Alauddin, Makassar. Kemudian korban dibawa berputar-putar Makassar dan dilakban mata dan tangannya. Kemudian kurang lebih 9 hari korban diturunkan ataupun dibuang oleh para tersangka ini di wilayah perbatasan Gorontalo dan Manado. Seperti itu. Hubungan antara korban dan juga pelaku sejauh ini berdasarkan perkembangan penyidikan seperti apa, Pak Jamal? Ya, jadi diawali mereka untuk saudara tersangka NA ini datang ke Makassar untuk mengembangkan bisnisnya dan bertemu dengan korban ini yang profesinya sebagai driver ojek online. Sudah berapa Kemudian lama karena mengenal, sering, Pak Jamal? akhirnya Keduanya? berlangganan. Kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun. Nah, Pak Jamal, instruksi apa sebenarnya yang diberikan oleh NA ke teman-temannya ini sehingga akhirnya ada skenario penculikan serta skenario perampasan gitu, Pak? Sampai sekarang keterangan dari tersangka ini, saudara NA ingin memberikan efek jera ataupun pembelajaran untuk korban ini. Sampai sekarang tidak ada perintah atau instruksi yang lain, sampai ada isu kemarin pembunuhan, sampai sekarang tidak ada seperti itu. Oke. Nah, untuk korban yang akhirnya dibuang di wilayah Gorontalo, itu kan Sulawesi Selatan dan Gorontalo jaraknya cukup jauh gitu ya, Pak ya. Nah, itu atas inisiatif siapa? Memang diperintahkan oleh NA atau rekan-rekannya sendirilah yang berinisiatif? Jadi sampai sekarang untuk semua skenario itu sedang kami dalami. Untuk perintah atau instruksi awal dari NA ini hanya memberikan efek jera kepada korban ini dan untuk seakan-akan adanya penculikan, hanya sebatas itu. Untuk perjalanan memang kurang lebih membutuhkan 2-3 hari ke perbatasan Gorontalo Manado ini. Jadi untuk kejadian penculikannya ini kurang lebih terjadi sekitar 9 hari. Ya.
untuk memberikan efek jera terhadap korban. Memang apa sejauh ini perkembangan penyidikan, Pak? Apa yang kemudian dilakukan oleh korban terhadap pelaku? Jadi pelaku ini atau tersangka NA ini sakit hati setelah didatangi di rumahnya yang ada di Makassar. Ketika didatangi oleh istrinya korban ini, kebetulan ada orang tuanya di sana. Jadi pelaku ini atau tersangka NA ini dimaki-maki oleh istri korban di depan orang tuanya, dan orang tuanya pun merasa kesal terhadap tersangka ini. Orang tuanya memarahi tersangka ini dan meninggalkan tersangka ini di Makassar. Orang tuanya langsung ke Jakarta, seperti itu. Kemudian dari situlah muncul sakit hati dari tersangka NA kepada korban dan istrinya. Ya, Pak Jamal tadi juga sempat mengatakan ya Pak ya bahwa kasus pembunuhan ini kemudian ada instruksi khusus. Nah, apakah kemudian ini kasus penculikan ini kemudian ada instruksi khusus. Nah, apakah kemudian ini bisa diindikasikan ini sudah terencana dan bagaimana kemudian untuk ancaman hukumannya, Pak Jamal? Jadi sampai sekarang kami sedang mendalami. Yang pasti untuk perencanaan memang sudah direncanakan oleh mereka dari Jakarta, dan mereka pun merekrut orang di Makassar yang diupah kurang lebih 70 juta untuk 6 orang tersangka ini. Untuk pasal yang kami terapkan untuk sementara pasal 365 pencurian dan kekerasan dan pasal 333 tentang penculikan KUHP semua. Dan kemudian kami juga terapkan pasal 5556 KUHP. Ancaman hukuman kurang lebih 12 tahun. Baik, Pak Jamal, terima kasih atas waktu dan juga informasinya sudah berbagi di Apa Kabar Indonesia Pagi kali ini. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, Pak.